Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Az-Zahra dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Oke, jadi di video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS Filsafat Umum. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir, tetapi tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Jelaskan. Oke. Jadi, berfilsafat memang berangkat dari aktivitas berpikir, tetapi tingkat kedalamannya berbeda. Setiap orang pasti berpikir untuk misalnya kebutuhan sehari-hari, misalnya memilih makan apa, mau pergi ke kampus atau tidak, dan lain-lain, masih banyak contohnya ya. Sedangkan berfilsafat adalah proses berpikir yang lebih terarah, mendalam, dan mempertanyakan hal-hal yang mendasar. Misalnya, mengapa sesuatu itu bisa terjadi? Apa makna kehidupan? Dan lain-lain sebagainya. Jadi seseorang baru disebut berfilsafat kalau dia tidak hanya menerima sesuatu apa adanya, tetapi menelusuri sampai ke akar-akarnya. Jadi meskipun semua orang berpikir, tidak semua orang terbiasa mempertanyakan hakikat sesuatu, sehingga tidak bisa langsung disebut berfilsafat. Yang kedua, yang nomor 2, jelaskan proses dalam berfilsafat berdasarkan poin-poin berikut. Yang pertama, dongeng dan tahayul melahirkan ilmu pengetahuan. Pada awalnya manusia menjelaskan fenomena alam dengan cerita-cerita mistis. Namun, seiring waktu, kegiatan untuk mencari penjelasan yang lebih masuk akal membuat manusia meninggalkan sesuatu yang tahayul itu dan mulai merumuskan pemahaman yang lebih rasional. Dari sinilah tradisi ilmu dan filsafat bertemu, guys. Tunggu. Ya. Maaf. Dan yang kedua ini, keindahan alam malam hari membangkitkan rasa ingin tahu. Ketika manusia melihat langit malam yang sangat luas, bintang-bintang dan bulan, muncul pertanyaan. Dari sini muncul pertanyaan, bagaimana semua ini dibentuk? Ya, kalau kita lihat misalnya di malam hari ada bintang, kita kayak kayak bertanya-tanya gitu di dalam pikiran, bagaimana sih bintang ini dibentuk gitu. Nah, rasa takjub ini memicu proses berpikir filosofis, yaitu bertanya tentang asal-usul dan keteraturan alam. Yang ketiga, ini yang C, mencari kebenaran. Jadi, berfilsafat pada dasarnya adalah perjuangan intelektual untuk menemukan kebenaran. Orang yang berfilsafat tidak puas hanya dengan jawaban permukaan, tetapi meneliti sebab, hakikat, dan tujuan sesuatu. Yang keempat, bagian D, angan-angan melahirkan filsafat. Kadang
filsafat itu lahir sebagai suatu imajinasi manusia tentang kemungkinan-kemungkinan. Jadi angan-angan ini tuh memicu renungan tentang apa yang mungkin Jadi angan-angan ini memicu renungan tentang apa yang mungkin, apa yang ideal, dan bagaimana seharusnya dunia berjalan. Dari sini muncul gagasan-gagasan filosofis. Nomor 3 yaitu berdasarkan sejarah konsep berpikir, filsafat mengalami perubahan. Jelaskan poin-poin berikut. Oke, jadi yang bagian A, periodisasi filsafat Yunani, tokoh dan pemikirannya. Filsafat Yunani biasanya dibagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama ada prasokratik. Jadi tokohnya ada Thales, Anaximandros, dan Herakleitos. Ya, gitu. Ketiga tokoh ini tuh fokus mencari unsur dalam alam, misalnya air, api, dan udara. Yang kedua ada Sokratik atau klasik. Tokoh-tokohnya ada Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Jadi ketiga tokoh ini mereka itu memikirkan etika, politik, logika, dan bentuk ideal. Yang ketiga ada Helenistik, yaitu tokoh-tokohnya ada Epikuros, Stoa, skeptisisme. Jadi mereka nih tokoh-tokoh ini lebih menekankan bagaimana manusia mencapai ketenangan hidup. Ya, gitu. Oke, bagian B, filsuf besar Islam atau filosof besar Islam. Berikut adalah beberapa tokohnya. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi ini bapak filsafat Islam yang memadukan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Berikutnya ada Al-Farabi, jadi tokoh ini membahas masyarakat ideal dan akal. Berikutnya ada Ibnu Sina. Jadi tokoh ini dia tuh terkenal dengan teori jiwa dan metafisikanya. Dan yang terakhir ada Ibnu Rushd. Tokoh ini dia tuh menguatkan peran akal dan menafsirkan Aristoteles dalam konteks Islam. Nah, lanjut yang ke bagian C. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu berulang-ulang kali menegaskan bahwa ilmu adalah fondasi kemuliaan manusia. Banyak ayat yang memerintahkan membaca, meneliti, dan menggunakan akal. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong proses berpikir kritis dan rasional, termasuk berpikir filosofis. Ya. Lanjut ke yang D. Konsep sekularisme Barat vs konsep filsafat Islam. Yang pertama, filsafat Barat. Sekular memisahkan antara pemikiran rasional dan agama. Kebenaran ini dianggap berdiri sendiri tanpa referensi ketuhanan. Yang kedua ada filsafat Islam. Filsafat Islam justru menempatkan akal dan wahyu sebagai dua sumber yang saling melengkapi. Akal dipakai untuk memahami ciptaan, sedangkan wahyu
Sedangkan wahyu menjadi penuntun agar manusia tidak tersesat. Oke, yang nomor 4, jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objek. Jadi, penyelidikan filsafat dilakukan dengan cara mempertanyakan hakikat dari sesuatu secara mendalam. Tidak hanya melihat gejalanya, tetapi mencari prinsip dasarnya, baik yang berkaitan dengan manusia, alam, maupun nilai-nilai. Yang berikutnya, ini ada pembagian filsafat menurut objeknya, yaitu yang pertama ada metafisika. Metafisika ini membahas tentang wujud, realitas, dan apa yang ada di balik hal-hal fisik. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini menelaah bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, batasan, dan validitasnya. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu mempelajari nilai-nilai etika atau nilai moral, estetika atau nilai keindahan, dan logika, nilai kebenaran berpikir. Oke, yang nomor 5, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seseorang bertindak? Jadi filsafat itu membantu seseorang untuk menyusun cara berpikir yang lebih teratur dan kritis. Sebelum bertindak, seseorang yang memiliki dasar filosofis akan mempertimbangkan alasan di balik tindakan, memikirkan akibatnya, memahami nilai moral yang terlibat, serta menilai apakah tindakan tersebut rasional dan bermanfaat. Dengan kata lain, filsafat menjadi alat untuk mengevaluasi tindakan sebelum dilakukan, sehingga keputusan yang diambil tidak tergesa-gesa, tetapi berdasarkan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian tugas video filsafat saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.